Halo, selamat sore. Saya di sini akan membacakan hasil resum bab 4, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. A. Individu dan masyarakat. 1. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotype dan fenotype. Faktor genotype adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan. Faktor fenotype merupakan faktor lingkungan. Dan kedua faktor ini saling berinteraksi terus-menerus. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Cole berpendapat bahwa looking glass self terbentuk melalui 3 tahap. Tahap pertama, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Tahap kedua, seseorang mempunyai persepsi penilaian orang lain terhadap penampilannya. Tahap ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya, berbagai penilaian orang lain terhadapnya itu. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada peraturan, norma sosial. Kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. B. Pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya yaitu society, sedangkan istilah komunitas dalam bahasa Inggrisnya community. Terhadap perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut, beberapa definisi mengenai masyarakat yaitu sebagai berikut. Ciri atau unsur masyarakat menurut Craig. 1. Kumpulan orang. 2. Sudah terbentuk dengan lama. 3. Sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri. 4. Memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. Unsur masyarakat menurut Craig, Crutchfield, dan Balashi. 1. Kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi. Kedua, kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama. 3. Memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama. Unsur masyarakat menurut Fairchild et al. Kelompok manusia. 1. Kelompok manusia. 2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama. Ketiga, adanya pertahanan dan kekebalan diri. 4. Adanya kesinambungan. 5. Adanya hubungan yang pelik di antara golongannya. Unsur atau ciri masyarakat menurut konsep Horton dan Hahn. 1. Kelompok manusia. 2. Sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal. 3. Memiliki kebudayaan. 4. Memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan. 1. Pengertian masyarakat setempat atau komunitas dan ciri-cirinya. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Unsur pertama dari komunitas adalah adanya wilayah atau lokalitas. Unsur kedua dari komunitas adalah perasaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Perasaan bersama antara anggota masyarakat setempat tersebut disebut community sentiment dan memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada seperasaan, yang kedua sepenanggungan, dan yang ketiga saling memerlukan.
C. Masyarakat kota dan desa. Menurut Surjono Sukamto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. D. Interaksi sosial dan pelapisan masyarakat dan pelapisan sosial. 1. Interaksi sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. A. Lapisan sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Dan yang keempat itu faktor simpati. B. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 2 syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gilin and Gilin. 1. Bentuk interaksi asosiatif. Bentuk interaksi asosiatif ini terbagi menjadi 2, yaitu kerjasama dan akomodasi. Yang kedua, bentuk interaksi disosiatif. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu persaingan atau competition, kontravensi atau contravention, pertentangan atau konflik. E. Stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Yang pertama itu menempatkan diri, yang kedua ditempatkan oleh orang lain dalam suatu lapisan sosial ekonomi tertentu, dan yang ketiga itu ada dimensi prestise. Demikian hasil resume bab 4 saya. Terima kasih atas kesediaannya menonton. Selamat sore.